bayi baru lahir nih dok, topiknya ya dok ya. Sebenarnya kenapa sih mom and dad di rumah itu wajib mempelajari cara mengasuh bayi baru lahir? Apakah ada treatment khusus atau seperti apa sih dok? Atau biasa kan orang kalau misalnya baru melahirkan ya dirawat seperti biasa saja gitu, atau mungkin ada treatment khususnya dokter? Oke. Nah, itu dia Mbak Sarah. Jadi kenapa kok ini kita ambil sebagai topik hari ini? Karena kan memang kita tahu sendiri ya bahwa cara yang biasa yang disebutin Mbak Sarah itu kan beda-beda, bisa beda-beda tiap orang ya. Satu keluarga dengan keluarga lain terkadang punya cara-cara pengasuhan atau perawatan bayi baru lahir yang sedikit berbeda. Nah, kadang-kadang nih kalau mama-mama yang milenial zaman sekarang, yang mana sih sebenarnya bayi aku tuh harus diapain nih gitu. Apakah benar diginikan? Apakah kata mama kayak gini benar? Apakah kata tetangga kayak gini benar? Nah, itu kemudian lagi kenapa juga ini penting kita bahas, karena juga kita ini kan lagi fase masih dalam kondisi pandemi ya. Otomatis yang dulunya misal bisa dibantu gotong royong sama teman-teman, sama tetangga, sama keluarga bahkan, ini mau minta tolong siapa gitu kan ya. Jadi kita pingin kasih lihat ke mama, papa atau mungkin pengasuh si adik bayinya ini bahwa sebelum persiapan persalinan nih, mama papanya udah pinter duluan nih. Jadi ketika bayi tersebut lahir, mereka udah kebingungan, betul. Jadi mereka tuh tahu, oh kayak gini toh, kayak begini toh cara mandiinnya, cara perawatan tali pusatnya, atau yang lain-lainnya gitu. Biar nggak salah kaprah, karena kan juga terlalu banyak ya informasi. Apalagi sekarang mudah mudah informasi, baik dari Instagram, baik dari mungkin koran atau apa majalah gitu tuh banyak sekali. Dan terkadang tidak punya cukup waktu banyak dong untuk membaca satu persatu. Jadi sih kita pinginnya memang di waktu yang singkat minimal ada kiat-kiat atau tips-tips yang mama atau papa atau pengasuh yang memang menjadi kesulitan atau menjadi pertanyaan untuk kedepannya, sehingga kita bisa bahas di sini hari ini gitu Mbak Sarah. Dan juga kadang kan ada, kalau misalnya kita dari keluarga ya, mama saya dulu seperti ini cara mengasuhnya. Kadang-kadang kalau ini harusnya begini ya, kalau orang zaman dulu begini, tapi kadang-kadang kan sekarang ada yang sudah masih bisa diterapkan, ada yang sudah tidak bisa diterapkan lagi ya dok. Gitu. Oke. Dokter, sebenarnya kalau cara mengasuh bayi baru lahir antara bayi laki-laki dan bayi perempuan ada perbedaan nggak sih dok? Secara umum sebenarnya tidak ya, karena kan kita ini bicara tentang bayi baru lahir. Kalau secara umum bayi baru lahir, baik itu perempuan atau laki-laki, otomatis ya seperti cara memandikan bayi atau perawatan tali pusatnya atau cara pemberian ASI atau susu ya, itu sebenarnya sama saja. Tapi yang mungkin agak sedikit berbeda adalah mungkin masalah higienitasnya nanti. Untuk masalah pembersihan ketika dia buang air kecil atau buang air besar otomatis sedikit berbeda, karena kan memang berbeda bentuknya. Jadi kalau perempuan seperti contohnya itu kita tidak boleh menggunakan kapas atau misal tisu basah dengan gerakan yang menggosok dari depan ke belakang. Karena kan kita tahu di belakang kan ada saluran untuk kotoran ya, ada anusnya. Jadi kalau enggak nanti kita dari saluran yang bagian belakang kita taruh ke depan, jadi infeksi ke bagian depannya, saluran kencingnya dan kawan-kawan. Kalau cowok kan saluran kencing dan juga untuk kotorannya terpisah ya. Jadi lebih mudah untuk membersihkannya, seperti itu contohnya. Tapi kalau perawatan secara umum seperti cara memandikan, suhu airnya, atau posisi memberikan ASI-nya, itu sebenarnya perawatannya ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Nah, tadi kalau dokter kan menyinggung perihal cara mandi bayi baru lahir. Nah, kadang-kadang kan untuk yang mungkin yang sudah memiliki anak sebelumnya mungkin bisa mengerti. Kalau misalnya yang belum tuh gimana tuh dok? Apakah kadang kan bayi kan ada yang diseka aja dulu karena takut ke kedalaman atau gimana gitu takut tenggelam. Itu baiknya gimana dok? Apakah memang boleh membersihkan bayi itu diseka aja secara keseluruhan, atau memang langsung di bak mandi bayi dok? Oke. Tapi jangan salah Mbak Sarah, pasien-pasien saya itu ada yang udah punya anak ketiga atau bahkan kelima, itu kadang masih takut loh untuk memandikan bayi. Ya karena itu tadi, karena
ada ketakutan bahwa bayi itu bayi baru lahir nggak boleh dimandikan, harus dimandikan oleh misal mungkin kayak dukun bayi atau paraji atau mungkin orang tuanya ya kan, nggak berani bayinya terlalu kecil nggak boleh katanya. Nah sebetulnya kalau bayi itu aterem itu kita sebut untuk bayi yang cukup bulan. Bayi cukup bulan itu bukan bayi prematur, bukan bayi dengan berat badan lahirnya rendah, itu sebetulnya sejak awal lahir pun sebetulnya boleh dimandikan gitu. Dimandikannya seperti apa? Ya kalau misal orang tuanya memang kurang kuat, kurang ada ketakutan ya, memegang bayinya itu takut tergelincir, boleh dulu diseka juga boleh. Tapi sebenarnya sebaiknya, kenapa kok sebaiknya dimandikan dengan air yang cukup banyak lah ya? Itu tuh tujuannya biar memang sisa-sisa lemaknya, kotorannya yang menempel di sela-selanya itu juga bisa dibersihkan dengan sempurna. Nah posisinya harus diingat, posisinya adalah kepala dan leher itu terutama harus disangga ya, harus disangga. Jadi kepala leher harus disangga dan juga tangan kita itu kayak sedikit menjepit ke arah ketiak gitu. Jadi kepala lehernya berada di lengan kita ya, terus ketiaknya itu kita pegang. Tujuannya adalah biar dia nggak tergelincir gitu loh. Seperti itu. Jadi maksudnya iya, jadi nggak bisa kayak bayi baru besar kan udah langsung digendong kepalanya gini ya, itu nggak bisa karena bayi kecil kan dia ringan juga ya, ringan apalagi di air, jadi dia bisa begini-begini begitu. Jadi kita harus kayak agak grab di daerah ketiaknya gini, dipegang, jadi kayak di sangga baru kita mandikan. Untuk suhu airnya memandikan sih sebenarnya diupayakan yang suam-suam. Jadi kalau kita memegang air tersebut hangat, mama papa bisa menunggu, jadi kita menyiapkan dulu air hangatnya, baru mengambil bayinya gitu. Jadi ketika bayi itu masuk, hangatnya tuh udah lebih turun lagi. Makanya kita bilangnya itu kan suam-suam kuku ya. Jadi kalau benar-benar hangat di telapak kita ini, takutnya belum tentu kok kulit bayi hangat, takutnya terlalu panas. Iya, karena kan kulit bayi lebih tipis dong daripada kita. Dan kita nggak mau kulit bayi itu jadi kering, jadi nggak lembab gitu loh, gitu. Begitu. Nah, buat Mom and Dad yang sedang menyaksikan, boleh nih langsung tanya-tanya karena kapan lagi nih kita bisa tahu bagaimana cara yang paling baik untuk masuk bayi baru lahir, ya kan ya dok? Jadi boleh yang segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan topik hari ini ya dok. Betul. Dokter, itu kan mengenai cara memandikan bayi baru lahir dok. Kalau untuk kan ini kita akan membahas bagaimana cara mengasuh bayi baru lahir. Step-stepnya apa sih dok yang perlu betul-betul diperhatikan dok dari awal, misalnya ibu melahirkan, lalu kan kalau misalnya di rumah sakit kita masih ada perawat, masih ada bidan yang menjaga bayi tersebut ya dok. Nah kalau udah sampai rumah nih, pertama kali yang harus dilakukan seorang ibu apa dok? Nah gini Mbak Sarah, itu yang memang terjadi di negara kita, masih kita melakukan edukasi atau orang tua mencari konseling atau mencari pengetahuan lah istilahnya kepada orang yang lebih berpengetahuan, yaitu ketika sejak sudah bayinya lahir. Nah ini yang maksud saya agak harus diluruskan. Kenapa? Seharusnya sebaiknya sih orang tua itu ketika dia hamil ya, mamahnya hamil, itu sudah melakukan konseling atau edukasi lah ya kepada misal bidan setempat atau dokter anak setempat atau dokter objin setempat perihal pengasuhan bayinya. Pengasuhannya mulai dari apa? Mulai dari satu, konseling menyusui, ya kan? Bagaimana cara perawatan bayi baru lahir, kemudian nantinya sampai pemberian makan yang benar, atau bahkan juga stimulasi bayi yang benar. Nah itu kan dimulainya sejak hari pertama dia lahir. Nah kadang-kadang kan pada saat di rumah sakit masih ada yang bantuin. Betul. Apalagi kalau zaman pandemi gini, seorang ibu pulang sendirian, nggak bisa ya. Harus gimana dong? Jadi kalau memang istilahnya belum melakukan konseling prenatalnya ya sebelum kelahirannya, memang sebaiknya ketika habis lahir gitu langsung aja komunikasi efektif dengan misal dokter anaknya. Kan sekarang banyak ya telekonsultasi atau apa bisa dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu itu harus memahami kondisi bayinya. Karena kan kita harus belajar saat itu juga. Bayi itu kan berbeda-beda. Kondisi bayinya maksudnya seperti apa? Ini sebenarnya bayi saya ini kondisinya nyaman atau tidak gitu. Bayi saya ini sebenarnya haus, nangis karena rewel aja, nangis pengen digendong, nangis pengen pup,
atau karena dia kenapa kegigit semut atau apa. Nah itu yang memang pelajarannya nggak bisa sama dari satu bayi ke bayi lainnya gitu. Jadi dalam merawat bayi yaitu harus tahu masing-masing bayi, ciri-ciri khasnya bayinya sendiri masing-masing. Terus harus langsung belajar melakukan semua hal secara simultan, kayak memberikan nutrisi, dalam hal ini ASI ya, memberikan nutrisi ke bayi sembari memberikan stimulasi juga, ya kan? Stimulasi kan nggak harus dengan mainan ya, karena bayi kan masih belum terlalu tahu mainan, palingan dia tahu cahaya, suara, ya kan? Stimulasinya dengan memberikan dongengan, cerita, ngobrol sama dia ketika ngasih ASI. Ketika lagi mau memandikan, prosesinya itu dimasas dulu, berikan sentuhan-sentuhan, itu kan stimulasi tuh. Masas I love you itu loh dok. Nah itu sebenarnya banyak Itu ada. sebenarnya ada prosesinya tuh Mbak Sarah. Jadi mulai dari kepala, tangan, kaki, itu bukan hanya sekedar kegiatan pijat istilahnya, bukan. Jadi kegiatan masas bayi itu juga sebagai salah satu bentuk stimulasi bayi yang kita lakukan sejak awal gitu. Kemudian nutrisi, stimulasi juga kita berikan pada bayi untuk perawatannya ya. Kita harus ciptakan lingkungan yang nyaman. Dalam hal ini kalau pandemi berarti benar-benar single fighter ya, papa mamahnya harus benar-benar menjadi tim yang solid, yang kompak, dan itu harus dimulai sebenarnya perjanjiannya sebelum bayinya lahir. Ini nanti kita begini nih, kamu bantu begini, kamu begini gitu. Karena kalau tidak, ya itu tadi bisa muncul mamanya stres, bayinya rewel, papanya juga nanti kena yang namanya dead shaming. Dead shaming itu kayak orang lain ngejudge papanya kok begini, kok nggak bisa ngasuh anak, kok nggak ngebantuin. Nah itu tuh banyak sekali di era digital ya, banyak yang gampang lah netizen ngata-ngatain gitu kan kadang. Jadi hal-hal seperti itu yang dari awal kita waspadai gitu. Oke. Berarti tidak hanya pada saat baru lahir, harus sebelum ya dok? Berarti sebetulnya ya, sebelum dari lahir gitu. Berarti sebelum lahir boleh langsung konsultasi sama dokter dong? Boleh. Pada Jadi saat ibunya hamil, boleh kadang-kadang kan, oh iya konsul ke dokter spesialis anak nanti aja kalau udah ada anaknya. Nah itu padahal nih kita kan kalau misal Mbak Sarah tahu ya, banyak iklan-iklan di TV atau di muncul di iklan-iklan kita gitu di Instagram atau medsos yang lainnya itu, bahwa ada 1000 hari pertama kehidupan ya, 1000 HPK. Itu artinya bayi itu benar-benar sudah harus kita stimulasi dan pemberian nutrisi itu sejak dari kandungan kan. 1000 hari pertama itu bukan 1000 hari pertama sejak dia lahir, tapi 1000 hari pertama sejak dia itu ada di perut. Jadi kira-kira sampai anak tersebut usia 2 tahun. Nah itulah kenapa pentingnya belajar untuk merawat bayinya itu ya sejak di kandungan sampai nanti maksimalnya adalah sampai usia 2 tahun. Itu yang periode emas kita bilangnya itu. Iya, golden periodnya itu adalah 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Iya. Terus dok, kan sekarang pernah dengar juga mengenai sindrom baby blues. Itu sebenarnya apa sih dok? Nah itu yang tadi kita bahas Mbak Sarah, yang ketika lingkungan tidak bisa memberikan stimulasi yang baik ya, tidak bisa memberikan support yang baik, maka mamahnya, kebanyakan sih mamahnya mengalami down yang berat banget ya, mengalami kesedihan yang berat. Itu tuh karena apa sih dok? Maksudnya tidak disupport dengan lingkungan yang baik itu salah satunya mungkin apa gitu? Jadi kalau baby blues syndrome itu sebenarnya kondisi mood ya, kondisi mood yang berubah ya, dan itu cukup awam terjadi ya, cukup normal untuk terjadi. Sekitar 70-80% ibu baru melahirkan itu mengalami baby blues. Baby blues itu maksudnya terjadi karena itu tadi tekanan-tekanannya bukan hanya dari lingkungan, mulai dari tekanan dari lingkungan ya, misal neneknya bilang apa, tantenya bilang apa, tetangga bilang apa, temannya juga apa, dia bingung. Terus tekanan dari bayinya juga, bayinya rewel, pingin minum terus, pupnya sering, pipisnya sering, jadi ada kelelahan yang terlalu tinggi. Ditambah lagi memang dia merasa bahwa dirinya sendiri gitu. Tapi kalau hanya baby blues aja, itu berlangsungnya hanya settingan hari atau paling lama minggu, dan itu harus cepat-cepat disupport, karena kalau enggak ya sebenarnya baby blues tidak perlu obat-obatan ya, tidak perlu terapi yang ke dokter jiwa atau minum obat-obatan, tidak.
tidak perlu gitu. Tapi yang diperlukan adalah itu lingkungan yang membantu gitu, kayak gitu sih memang. Gitu. Jangan sampai jadi depresi gitu. Ada juga dok? Ada, kalau yang berkepanjangan kita sebutnya sih postpartum depression ya, dan itu sih hanya terjadi 10%. Nah kalau yang itu udah bisa bertahun-tahun, nah itu yang butuh terapi gitu. Itu lebih berat lagi, ada kesedihan yang berat apa gitu. Nah itu jangan sampai, makanya saya tadi bilang bahwa jauh sebelum memiliki anak itu sebenarnya sudah harus ada komitmen ya antara keluarga besar, suami, istri. Nanti kita mau ini loh punya anak. Nanti yang rawat siapa nih di rumah? Kalau saya bekerja bagaimana? Nah, kalau hamil nanti bagaimana gitu. Kita kontrolnya berapa kali, kemana? Itu sebenarnya sudah harus ada perencanaan. Jadi perawatan bayinya ya memang kita sudah adekuat dari awal gitu. Oke dokter. Jadi Mama Endet bisa berkomitmen mulai dari sekarang ya dok. Jadi merawat bayinya bersama-sama ya. Jadi biar perawatan bayinya juga optimal, Mbak. Dok, mau tanya, ada kan istilah bayi bau tangan itu loh dok. Nah itu tuh kan katanya kalau itu kan yang susah lepas dari ibunya ya. Itu benar bau tangan itu iya atau gimana sih maksudnya dokter? Oke, kalau bau tangan tuh mungkin di medis aku belum nemu ya, maksudnya diagnosisnya apa gitu sih belum nemu ya. Cuma sebetulnya kalau bayi baru lahir itu kan dia kemampuan untuk mendengarnya sudah cukup baik ya, tapi penglihatannya dia belum terlalu baik gitu, jadi dia masih samar, sehingga dia memang kan bisanya mendengarkan suara ibunya ya, paling sering pasti ibunya ya, karena kan dari hamil juga suara ibunya yang ada kayak gitu. Nah jadi ketika dia digendong atau apa, dia kan mendengar suara, mendengar apa, dia merasa nyaman. Jadi sebenarnya kalau yang disebut bau tangan terus jadi susah lepas, sebenarnya ada nggak benarnya juga, Mbak. Kenapa? Karena dengan dia itu digendong, bayi itu sebenarnya merasa nyaman, Mbak. Gitu, bayi tersebut merasa nyaman, merasa aman. Nah aman itu penting, merasa aman, dan dia merasa memang di tempat yang tepat gitu loh. Karena kan dulu dia berada di kandungan, nggak ada yang gangguin kan, dia aman di situ, nyaman banget, dia hangat, dia nggak kena apa-apa ya kan istilahnya. Nah sekarang kan dia harus survive sendiri. Jadi ketika bayi itu digendong, sebenarnya dia itu mencari tempat yang aman dan nyaman gitu loh. Nah jadi kalau seandainya misal mama-mama ada rasa takut, nanti anakku bawa tangan lah, itu sebenarnya justru lebih takut kalau anaknya jadi nggak nyaman dong gitu. Jadi maksudnya nggak apa-apa bayi itu digendong. Kan, kadang kan kalau dibilang jangan lamaan digendong, kan bayinya bau tangan. Terus nanti kalau pas ditaruh mamanya nggak ada, nggak mau digendong yang lain, nangis terus gitu loh. Nah kalau itu sih masalah kebiasaan sih Mbak Sarah. Jadi makanya sebenarnya yang aku pengen tekankan adalah yaitu kenyamanan dan rasa aman itu kan selain mungkin dari mamanya juga dari orang-orang terdekat, seperti misal ayahnya juga bisa. Jadi memang ya dibiasakan sejak awal, misal ayahnya juga ikut berpartisipasi dalam perawatan anaknya, ikut gendong juga ketika mamanya langsung. Jadi maksudnya bayi itu juga sudah mengenal sejak awal gitu, udah kenal gitu. Ketika memang sudah selesai ngasih asinya atau udah ditaruh gitu, kayak gitu sih. Enggak sih, aku rasa bayi itu ibarat kata dia adalah satu lembar putih, kertas putih yang kita memang bisa program gitu loh, bayi tersebut ngapain gitu. Mau diarahkan jadi cuma sama mamanya doang ya. Kalau kita dari awal membiasakan, oke, ayahnya ikut, ayahnya bantuin gendong, atau misal nenek satu rumah ya bantuin gendong. Lama-lama sih bayi enggak seperti itu. Malah dia nyaman dengan berada di gendongan dekapan orang terdekatnya. Oke dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari Mam nih kayaknya @Fitriani Rohmayanti. Dok, mau nanya bagaimana cara memandikan yang benar agar bayi tidak timbul merah-merah melenting. Kadang sering disebut saraf yang keluar. Emang ada saraf yang keluar, Dok? Iya, oke, thank you Mam ya. Aku yang ini baru denger nih, maksudnya ada pertanyaan kayak gini. Kalau saraf itu kan sebenarnya nggak mungkin sih ya kalau ada saraf yang keluar, itu kan harus keluar ya. Iya, aku juga kaget makanya. Tapi kalau melentik merah itu sering sekali Mbak. Itu apa ya Dok?
Kalau melenting merah itu yang tadi aku bilang, kemungkinan tersering adalah airnya kadang terlalu panas, bisa. Jadi orang tuanya tuh merasa hangat-hangatnya orang dewasa gitu loh. Jadi air hangat kok dok gitu. Padahal kulit bayi itu lebih tipis dari kulit kita dan lebih sensitif. Jadi ketika air itu hangat, memang tunggulah sekitar ya 3-5 menit lah sampai air itu suhunya lebih turun lagi sedikit, baru mandikan bayinya. Kemungkinan yang kedua adalah ada mungkin beberapa produk yang mungkin tidak cocok sama bayinya. Kalau itu kan memang harus dicoba. Kadang-kadang harus dicoba. Memang kalau yang pakai yang ini kulitnya bagus, kalau pakai yang itu kulitnya merah. Nah, itu memang berbeda tiap bayi. Cocok-cocokan gitu. Karena kan ya kulit bayi memang kayak kita aja kan dengan satu skincare lain bisa beda kan. Nah, sama dengan bayi juga kayak gitu. Tapi kalau melenting merahnya itu juga sampai satu badan, nah itu kemungkinan mungkin bukan dari mandinya ya, mungkin apakah maksudnya bukan dari prosesi mandinya, airnya sudah benar, sabunnya udah benar, mungkin kandungan airnya di rumahnya kurang bersih atau mungkin dekat dengan apa sehingga mengandung mineral yang lainnya, mungkin bisa gitu. Ini Mam yang tadi nih dok, tanya lagi, apakah bayi setelah mandi boleh diberikan bedak? Apa ada efek sampingnya kah? Karena kan habis mandi tuh boleh dikasih minyak ya, minyak kayu putih atau apa ya dok, minyak telur ya. Terus habis itu dibedakin gitu. Itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Kalau itu jatuhnya prosesi Indonesia. Kalau prosesi Indonesia nggak dilakukan itu bayinya nggak bau bayi, gitu kan? Ya kan? Bayinya nggak bau bayi, ini nggak kurang pas, ini nggak enak ini gitu kan? Jadinya dilumurin lah itu minyak telon satu badan gitu kan? Nah sebenarnya Mbak, bayi itu yang tadi itu aku bilang nomor satu yang penting adalah kulitnya harus tetap moist. Ya, moist itu lembab. Sebenarnya nggak bayi aja, kita juga kulit harus lembab, apalagi bayi yang tadi aku bilang kulitnya memang tipis, dan beberapa bayi itu ada beberapa kulit bayi yang kayak kelupas-kelupas setelah lahir. Itu kenapa tuh dok? Itu memang ada kulit itu aja sih, kulit kayak kulit ari ya, jatuhnya itu lepas. Gitu. Nah yang sering terjadi adalah kadang-kadang orang tua itu membiarkan aja, memang itu kulitnya kering, lagi kelupas dok, saya biarkan aja, jadi makin kering itu yang caranya itu yang kurang baik ya. Jadi caranya gimana? Kulit bayi setelah mandi persis, yang nomor satu ritual yang dilakukan adalah pemakaian lotion atau krim, baby lotion atau baby cream. Tujuannya adalah untuk menjaga si kulit itu tetap lembab, kulit bayinya tetap lembab. Baru kalau misal mau ada ritual selanjutnya, mau memberikan minyak telon atau memberikan bedak, itu hanya sebagai misal minyak telonnya itu hanya sebagai untuk penghangat ya, mungkin di daerah perut atau dada, mungkin memang nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Kalau bedak itu juga hanya diberikan untuk fungsinya saja. Bedak itu kan kayak untuk menyerap keringat ya. Nah, misal bayinya itu gendut banget, di daerah leher itu kan suka nutup, atau misal ketiak, atau misal kadang paha itu kan berlipat-lipat, itu boleh dikasih sedikit. Tapi bukan kayak ngasih bedak di satu muka, itu kan kadang satu muka, atau bahkan di alat kelamin gitu. Nah, iya tuh biasanya kan banyak tuh ditemui dong. Habis ganti pampers nih, langsung dipok-pok gitu ya. Gitu. Itu benar nggak sih dok? Kalau itu sih tidak disarankan ya, karena kan maksudnya apalagi kalau perempuan juga, kalau laki-laki juga mungkin bisa nyumbat di depannya. Kalau cewek juga kan bisa masuk ke semuanya, malah di lipatan-lipatan dalam itu kan susah dibersihkan. Jadi sih sebaiknya pemberian bedak itu ya hanya dilakukan untuk tempat-tempat yang sekiranya akan banyak keringatnya, leher, ketek, lipatan itu nggak apa-apa gitu. Tapi ritual pertama setelah mandi bukan bedak dan bukan telon sebetulnya, tapi lotion atau krim gitu. Semoga Mam Edit di rumah bisa benar-benar mencatat ya dok. Jadi ritual-ritual yang harus dilakukan setelah memandikan bayi baru lahir. Iya.